Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, bersuka cita kembali hari ini. Kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya menyapa seluruh keluarga besar FGA Bahasa Malaysia. Saya yakin dan percaya kita semua bersuka cita hari ini. Dan dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah atau di tempat-tempat berkumpul bersama dengan saudara dan keluarga, dimanapun saudara berada, ketika kita bersatu di dalam doa dan penyembahan kita, saya percaya kita semua mengalami hadirat Tuhan. Sebelum kita mulakan ibadah kita, sejenak kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sungguh sampai hari ini kami masih bernafas, kami masih bisa menikmati kebaikan, pertolongan, kemurahan Tuhan. Semata-mata bukan hanya karena kebaikan kami, tapi karena kemurahan-Mu yang sangat besar bagi kami ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang tidak terbatas kepada kami. Dan sampai saat ini juga Tuhan, kami masih boleh bersama-sama seluruh keluarga besar FGA ya Tuhan untuk beribadah. Kami percaya Tuhan, semuanya kami tanpa terkecuali merasakan hadirat-Nya Tuhan, merasakan kuasa Roh Kudus di tempat kami beribadah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan dan menjadi berkat bagi kami sekaliannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita naikkan satu penyembahan kepada Tuhan, bahwa bukan karena kekuatan kita, kita hidup sampai hari ini. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami sembah Engkau Yesus, yang menjadi penolong kami, pengharapan kami. Haleluya, Yesus, pengharapan kami hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi sumber harap kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami berseru kepada-Mu, Kau harapan kami Tuhan. Karena kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Kami pandang wajah-Mu Tuhan, kami pandang wajah-Mu, kami pandang pertolongan hanya dari-Mu Tuhan. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung, dari manakah pertolongan kami selain daripada Tuhan penyelamat kami, Tuhan semesta alam. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan ketika keadaan dan sekeliling kami tidak seperti yang kami harapkan, masih ada satu pengharapan yang pasti dalam hidup kami, yaitu Yesus yang selalu menjawab kerinduan dan permohonan kami tepat pada waktu-Mu. Engkau tidak pernah terlalu cepat dan terlalu lambat. Engkau selalu tepat waktu menolong kami Tuhan. Bukan waktu kami, tapi waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat-Mu, seluruh keluarga besar FGA Bahasa Malaysia Tuhan. Kami semuanya benar-benar berharap kepada Tuhan. Nah, kami tahu setiap orang yang berharap kepada Tuhan tidak sekali-sekali Tuhan kecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa hari ini. Kami yakin dan percaya semuanya kami merasa sukacita yang luar biasa dari Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Seluruh jemaat Tuhan, Bapak Ibu bersama saya, sama-sama kita berkata amin, 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 amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan, bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak
disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, urusan dan zamannya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, urusan dan zamannya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, urusan dan zamannya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, urusan dan zamannya, kuasanya tak berubah. Urusan dan zamannya, urusan dan zamannya, urusan dan zamannya, kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan kehendaknya, Yesus sanggup melakukan banyak perkara-perkara besar. Bagi siapa? Bagi saya, Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus yang mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari boleh mempersiapkan persembahan kepada Tuhan. Bagi yang akan memberikannya lewat bank transfer, boleh di dalam screen ada account bank gereja kita. Dan juga bagi jemaat yang akan memberikan langsung kepada para pemimpin yang sudah diunjuk di tempat saudara, boleh terus langsung berikan kepada mereka setiap persembahan saudara. Dan saya yakin dan percaya setiap benih yang kita tabur untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan berjanji akan mengembalikannya berlipat kali ganda bagi kita. Kita akan mempersiapkan hati kita memberikan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, sampai hari ini merasakan berkat-berkat Tuhan, kesehatan, sukacita, kekuatan, semuanya itu adalah berkat Tuhan yang tidak dapat kami kira. Oleh karena itu Tuhan, kami akan beri persembahan kami penuh dengan ucapan syukur. Dan ketika kami memberi persembahan dengan bersukacita dan rela hati, maka Tuhan akan kembalikan kepada kami berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus Kristus, setiap persembahan yang kami berikan akan dikelola dengan baik oleh pihak FGH, dan kami percaya semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian bagi Tuhan, bahwa Tuhanlah menjadi perisai kita yang memampukan kita tetap berdiri bahkan di tengah badai sekalipun. Haleluya, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu
kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena kami yakin di dalam setiap detik hidup kami, Engkau tidak pernah terlepas pandang kepada setiap kami. Engkau yang menjadi perisai, Engkau yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebentar ini kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Kami rindu di penyertaan Tuhan, Roh Kudus yang menjamah setiap hati dimanapun kami berada saat ini. Roh Kudus yang akan memberi pengertian yang lebih dalam kepada setiap kami, sehingga setiap kami diberkati, dikuat, diteguhkan lewat firman-Mu. Pakai juga hamba-Mu yang tidak punya apa-apa, menjadi saluran lidah Tuhan, penyambung lidah Tuhan pada petang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap untuk diberkati dengan firman Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Shalom. Sekali lagi saya mau menyapa setiap kita yang berada di depan screen sekarang ini, kepada seluruh jemaat yang beribadah, berjemaat di FGA KL, yang berjemaat di FGA USJ, yang berjemaat di FGA Kajang, juga jemaat FGA yang berjemaat yang bergereja di Kota Damansara, dan tidak lupa juga yang di Rawang. Sekali lagi saya menyapa kita semua, Shalom, haleluya. Saya yakin dan percaya hari-hari ini mungkin sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi ataupun yang kita alami dalam hidup kita, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin saudaraku. Haleluya. Oke, untuk tidak membuang waktu, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar sedikit dari firman Tuhan. Hari ini saya mau bercerita dulu. Saya pernah ataupun saya kenal dengan seorang pribadi yang saya anggap sangat luar biasa. Pribadinya adalah seorang pribadi yang sebenarnya tidak dianggap di dalam keluarganya. Dia cuma dipercayakan tugas-tugas ataupun tanggung jawab yang kecil, yang dianggap remeh sekali, yang mungkin tidak ada orang yang mau melakukannya. Dia sangat tidak dianggap. Tetapi pada satu ketika, ayahnya, bapaknya ini meminta supaya dia pergi ke medan perang dan mengantar makanan untuk ketiga abangnya, kakak-kakaknya yang berada di medan perang pada waktu itu. Dan saudaraku, hari itu dia tidak pernah menyangka bahwa hari itu adalah hari yang sangat luar biasa bagi dia. Dia tidak pernah menyangka bahwa hari itu bermulalah satu titik yang akan menjadi sejarah, yang disebut-sebut orang sampai hari ini. Saya pasti kita semua tahu siapa pribadi itu. Dia adalah Raja Daud. Dan pada waktu cerita itu, dia disingkatkan cerita, dia mengalahkan Goliat yang ditakuti, yang digeruni oleh semua orang pada waktu itu. Entah dari mana dia mendapat satu kekuatan, mendapat satu kekuatan yang luar biasa untuk tiba-tiba tampil dan menghadapi Goliat. Tapi yang pasti, dia tampil pada waktu itu bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena ada Tuhan. Firman Tuhan mencatat ada roh Allah di dalam dia, maka dia berani melakukan gitu. Kalau dilihat dari dirinya sendiri, dia tidak punya apa-apa.
abang-abangnya sendiri mengatakan bahwa dia tidak layak berada di situ. Raja Saul sendiri berkata bahwa dia tidak punya pengalaman dalam peperangan. Dan malah Goliat sendiri berkata, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku. Dia memandang Daud seperti orang yang tidak layak. Saudaraku, semua orang memandang Daud sebagai orang yang salah di tempat yang salah. Tapi Daud, dia mengambil langkah iman pada hari itu. Dia mengambil langkah iman sehingga Tuhan bekerja dan segala sesuatu yang sudah direncanakan Tuhan tergenapi pada waktu itu. Saudaraku, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar tentang langkah iman. Apa itu langkah iman? Langkah adalah satu yang berbentuk tindakan, satu usaha, satu kata kerja. Sedangkan iman itu adalah, kalau kita masih ingat di dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata seperti ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah iman. Dan langkah iman adalah sesuatu yang kita mau belajar pada hari ini. Langkah iman, saudaraku, berbicara tentang ada 2 poin. Yang pertama adalah langkah iman berbicara tentang mengucap syukur. Mengucap syukur. Di dalam Mazmur, Raja Daud menulis Mazmur bersama dengan Asaf dan juga beberapa teman yang lain. Perkataan bersyukur atau syukur itu diulang sebanyak 81 kali. Jadi kita dapat melihat betapa mengucap syukur itu penting. Daud sendiri adalah seorang pribadi yang suka untuk mengucap syukur. Dan kita semua tahu bahwa Daud hidupnya itu bukanlah mulus-mulus. Dia mengalami turun naik dalam kehidupannya. Namun Alkitab mencatat bahwa dia adalah salah satu pribadi yang menjadi kesukaan Tuhan. Tuhan berkenan kepada Daud. Kenapa? Sebab dia seorang yang suka mengucap syukur, suka memuji Tuhan. Saudaraku, mengucap syukur itu berbicara tentang 3 hal. Perkara yang sudah berlalu, dan apa yang kita alami hari ini, dan yang seterusnya adalah apa yang akan terjadi di masa akan datang. Saudaraku, kita harus bersyukur untuk masa lalu kita. Pasti ada orang yang menyesal, aduh kenapa saya seperti itu dulu. Aduh, kan kadang-kadang kalau kita melihat album, melihat foto-foto kita ya, waduh ini foto jadul ini, aduh kena aduh jerawatnya, aduh begitu kan. Jadi aduh gemuk kali aku dulu, atau ada yang bilang ih kurus sekali aku, begitu kan. Kita mungkin itu hal yang kecil, tapi ada orang yang mengalami hal yang paling buruk dalam hidupnya di masa lalunya. Mungkin dia pernah menikah dan keluarganya hancur. Mungkin dia pernah sepenuh hati mencintai seseorang, tetapi dia dihianati. Mungkin kita pernah ingin cepat kaya, lalu kita melabur investasi dalam pelaburan internet atau seperti itu, dan tiba-tiba kita rugi. Atau apapun itu, penyesalan di masa lalu. Kita harus bersyukur untuk itu. Saudara, ini perkara penting yang kita perlu ketahui. Kita bersyukur bukan karena hal yang celaka itu. Kita bersyukur bukan sebab uang kita habis. Kita bukan bersyukur sebab keluarga kita hancur, tidak. Kita bersyukur sebab sampai hari ini kita masih ada. Sebab kekuatan, penyertaan daripada Tuhan. Kita mampu hari ini. Semua karena kekuatan yang daripada Tuhan. Lalu kita bersyukur untuk hari ini, sebab Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus bersyukur untuk masa depan. Lalu kenapa kita bersyukur untuk masa depan? Kita belum tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang.
Tapi dengar saudaraku, kita ada janji Tuhan yang kita pegang, amin. Janji Tuhan itu yang akan membuatkan kita bersyukur, sebab kita tahu ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Haleluya. Saudaraku, kalau dilihat dalam Alkitab, banyak cerita ataupun catatan dalam firman Tuhan yang sebenarnya membuktikan bahwa ucapan syukur itu adalah awal dari terjadinya satu terobosan. Awal daripada terjadinya mujizat yang besar dalam kehidupan kita. Antaranya adalah kita melihat bagaimana Tuhan Yesus pada satu waktu berbondong-bondong orang yang mengikuti Dia. Dan bila satu keadaan, maksudnya waktu itu sudah sore, sudah petang, dan dalam satu dialog dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata seperti ini, engkau harus memberi mereka makan. Lalu murid-muridnya bingung. Kejadian di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu baru laki-laki. Belum dihitung istri. Mungkin ada yang sudah ada anak. 1, 2. Jadi kalau jumlah mereka dijumlahkan, sebenarnya itu melebihi daripada 5.000 orang. Pada waktu itu yang ada cuma 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa yang terjadi? Andreas berkata, ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi apakah artinya ini untuk orang yang begitu ramai ini? Andreas mulai mencari alasan. Andreas mulai mulai bersungut-sungut lah orang bilang. Tetapi pada waktu itu, dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, Yohanes 6 ayat yang ke-11 dicatat, ketika itu Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu lalu mengucap syukur. Apa yang Tuhan buat? Mengucap syukur. Lalu dari situ terjadi satu perkara yang luar biasa. Terjadi satu peristiwa yang menjadi sejarah, yang menginspirasi kita sampai hari ini. Dan saudaraku, kejadian itu tidak cuma berlaku sekali. Ada juga di kejadian yang lain ketika Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Dan dalam keadaan yang sama, apa yang mereka punya, mereka cuma punya 7 roti dan beberapa ikan kecil. Dan sekali lagi Tuhan Yesus mengulangi perkara yang sama. Dia mengambil apa yang ada dan dia serahkan kepada Tuhan. Dia bersyukur. Dia serahkan, mengucap syukur kepada Bapa. Dan apa yang terjadi, saudara? Sekali lagi, mujizat Tuhan terjadi. Pada waktu itu ada 7 bakul penuh yang menjadi sisa. Dan firman Tuhan mencatat bahwa mereka sebenarnya sudah makan kenyang. Kejadian 5.000 orang itu sisanya berapa? 12 bakul. Dan di situ juga dicatat bahwa mereka sudah makan kenyang. Kebiasaan kita kan, kalau ada orang yang traktir kita makan, ataupun makan free lah orang bilang, makan gratis, ya pasti kita tidak akan mempersia-siakan kesempatan itu. Kita akan makan sekenyang-kenyangnya. Dan kalau ada kontainer yang kosong, pasti kita akan masukkan ke dalam untuk anak-anak di rumah gitu kan. Kita tapau gitu, orang bilang istilahnya lah. Ya, di mana-mana begitu, di kampung juga begitu, di mana-mana. Saya datang daripada environment ataupun daripada persekitaran yang seperti itu juga. Ya namanya gratis ya kan. Siapa yang mau mempersia-siakan peluang itu? Dengar baik saudaraku. Ketika engkau berani mengucap syukur, itu adalah titik awal engkau melihat terobosan terjadi dalam hidupmu. Dalam Yohanes juga mencatat ketika dalam Yohanes dari pasal yang ke-11 ayat yang per-41 sampai ayat yang ke-43,
Mungkin boleh tampilkan di ayat itu di di chat. Dan di situ menceritakan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Logika berkata, dunia berkata, dan orang-orang yang ada di situ pada waktu itu berkata, Tuhan Yesus gila. Mana mungkin orang yang sudah 4 hari mati, yang sudah berbau busuk, mana mungkin dia bangkit? Malah saudara kepada Lazarus sendiri berkata, sudah busuk. Tetapi pada waktu itu firman Tuhan mencatat, Tuhan Yesus mengucap syukur. Dan dengar baik, sekali lagi mujizat terjadi. Lazarus dibangkitkan daripada kematian. Mungkin engkau berkata, pastor, engkau senanglah. Pastor senanglah berkata, mengucap syukur dalam semua keadaan. Kalau pastor yang mengalami, baru pastor tahu. Ya memang saudaraku, tidak semua keadaan yang kita alami itu bagus, enak-enak saja. Pastinya ada yang tidak enak. Mungkin engkau mengalami perkara yang sampai hari ini terkesan dalam hatimu. Tapi dengar baik, ketika engkau berani mengucap syukur, engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa. Mungkin engkau berkata, bagaimana aku mengucap syukur dengan gaji yang kecil? Tuhan mengertilah kalau saya tidak bagi persepuluhan. Tuhan mengertilah itu. Kita mulai negosiasi, tawar-menawar dengan Tuhan. Saudaraku, engkau jangan menganggap Tuhan ataupun memahami tentang Tuhan seperti yang kau paham, seperti yang kau mau. Engkau harus mengerti Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan menurutmu, tapi menurut apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ya pastinya Tuhan mengerti kalau kita gaji kecil. Bila dapat gaji 1.000, lalu kita mulai hitung-hitungan, ambil kalkulator dan tolak, kalau kasih persepuluhan 100 tinggal 900. Lalu rumah sewa 500. Saya percaya sekarang sudah susah mau cari rumah yang sewanya 500 ya. Kalau ada mungkin flat yang tidak ada liftnya di tingkat kelima, mungkin boleh dapat lah. Tapi memang susah untuk dapat sewa yang semurah itu hari-hari ini. Tapi saudaraku, ketika engkau menghitung itu dan logikamu berkata, gaji tidak cukup, oke, tidak apalah, tidak perlulah kasih persepuluhan. Tuhan mengerti lah itu, Tuhan paham lah itu. Saudaraku, ketika engkau gagal untuk melakukan tanggung jawabmu, itu bukti bahwa engkau tidak mengucap syukur. Berani berkata amin? Saudaraku, apalah sangat 100 itu. Tuhan bukan Tuhan yang kejam, yang sangat memaksamu untuk membayar 100-mu itu, persepuluhanmu itu. Tuhan kita bukan Tuhan yang miskin. Tuhan kita mempunyai segala-galanya. Saya pernah mendengar pendeta Chris Manusama mengatakan seperti ini. Kalau Tuhan jual satu saja bintang, tidak ada orang yang sanggup untuk membelinya. Saudaraku, apa yang Tuhan lihat bukanlah uangmu, tapi Tuhan mau melihat ketaatanmu. Amin. Tuhan mau melihat kesungguhanmu kepada Dia. Haleluya. Orang yang tidak bersyukur itu sebenarnya sedang memberontak kepada Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebab firman Tuhan berkata seperti ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita perbuat. Jadi ketika engkau tidak mampu mengucap syukur kepada Tuhan, engkau dalam kata lain sedang memberontak kepada Tuhan.
Ketika engkau gagal untuk mengucap syukur, engkau sedang membawa dirimu jauh daripada rencana Tuhan. Kita pasti ingat bagaimana orang-orang Israel yang dipimpin oleh Musa untuk keluar daripada tanah Mesir. Bagaimana Tuhan melakukan banyak sekali mujizat. Tuhan memberikan tiang awan, Tuhan memberikan tiang api, mana di waktu pagi, dan banyak lagi mujizat yang Tuhan perbuat pada waktu itu. Sebenarnya cukup alasan bagi mereka untuk mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka menuntut-nuntut, memberontak. Dan perkara itulah sebenarnya yang membuatkan mereka akhirnya tidak berhasil untuk masuk satu tempat yang Tuhan sudah janjikan, tempat yang penuh dengan susu dan madunya. Dalam kata lain, mereka tidak dapat menggenapi rencana Tuhan bagi mereka sebab mereka tidak mengucap syukur. Saudaraku, apapun yang engkau alami hari-hari ini, mari mengucap syukur. Kita masih ingat bagaimana Ayub ketika Tuhan izinkan iblis untuk datang dan mencobai dia. Sampai satu titik istrinya berkata seperti ini, kutuklah Allahmu dan sembuhlah. Lalu satu statement yang sangat menginspirasi saya secara pribadi adalah Ayub berkata seperti ini, apakah kita hanya dapat menerima yang baik saja daripada Tuhan, dan sebaliknya yang tidak baik itu kita tidak dapat menerima? Mari kita belajar kepada Sardak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka diancam sebab mereka tetap berpihak kepada Allahnya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Mereka berkata seperti ini, kalau Tuhan menolongkah, Tuhan tidak menolongkah, kami tetap dengan pendirian. Mereka tidak mau menyembah yang lain selain daripada Allah. Dan kita semua tahu bagaimana mereka tidak dijamah oleh api. Mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Amin, saudaraku. Ayub, apa yang dia hilang sebelumnya, Tuhan memberikan berlipat kali ganda selepas itu. Langkah iman itu berbicara tentang mengucap syukur. Mari saudaraku, apapun keadaanmu hari-hari ini, tetap mengucap syukur. Coba ambil beberapa detik, letakkan tanganmu di sebelah dada kananmu dan katakan syukur, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hidup kami hari ini. Kami bersyukur untuk keluarga yang baik. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan sudah beri. Makanan, minuman, pakaian, segala-galanya Tuhan beri kepada kami. Terima kasih untuk gaji yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih untuk udara, sukacita, teman-teman yang baik di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami punya cukup alasan untuk tetap mempermuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Amin. Haleluya. Coba biasakan diri untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah langkah iman itu berbicara tentang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Meletakkan sepenuhnya kepercayaan kita kepada Tuhan. Percaya dan mempercayakan. Saudaraku, kita akan melihat ataupun belajar 3 perkara yang pernah dilakukan oleh Abraham yang sangat menginspirasi kita. Untuk menjiwatkan waktu, saya percaya kita semua ada Alkitab di dekat kita dan saya tidak akan membacakannya. Saya akan cuma memberikan ayatnya.
dan PR, orang bilang kerja rumah bagi kita untuk membaca masing-masing ya di tempat kita masing-masing. Dalam Kejadian pasal yang ke-12 di ayat yang pertama, Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi ke satu tempat. Lalu Abraham benar-benar mengikut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia pergi bersama dengan Sarah istrinya dan anak saudaranya yang bernama Lot. Saudaraku, kalau kita disuruh pergi ke satu tempat yang mungkin kita belum pernah tahu, kita mungkin akan mulai tawar-menawar, mulai bersoal jawab dengan Tuhan. Bagaimana nanti? Bagaimana apa yang saya perlu buat di sana? Bagaimana nanti? Apakah saya akan nanti orang seperti apa yang saya jumpa? Mungkin banyak persoalan yang kita akan ungkapkan. Tetapi Abraham memilih untuk taat kepada Tuhan. Kenapa? Sebab dia sungguh percaya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan tidak akan membawa dia kepada satu keadaan yang akan memburukkan lagi keadaannya. Ketika dia mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan, dia percaya Tuhan ada rencana yang indah baginya. Dan kita semua tahu selepas itu bagaimana Tuhan memberkati dia dengan limpah sekali. Dan kejadian yang kedua, di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-5 dan ke-6, Kejadian 15 ayat yang ke-5 dan yang ke-6, di sana Tuhan memberi satu janji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa kepada segala bangsa. Dia akan mendapat keturunan seperti bintang di langit. Dan pada waktu itu usianya ada lebih kurang dalam 75. Dan bayangkan dalam usia yang sudah tua seperti itu, sudah agak terlalu mustahil bagi dia untuk menerima sebenarnya keadaan itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Bukan Tuhan langsung berkata seperti itu dan Tuhan terus melaksanakan apa yang Tuhan nyatakan. Dia harus menunggu bertahun-tahun sehingga umurnya 100 tahun baru perkara itu digenapi. Dan istrinya Sarah sudah 90 tahun. Bayangkan, saudaraku, apa kata dunia? Mungkin kalaupun mereka bersukacita dan katakan itu satu mujizat, kalau perkara itu terjadi hari-hari ini di tempat kita, pasti TV3, TV1, TV2, semua pengamal media akan datang untuk highlightkan cerita itu sebab sangat langka sekali. Mungkin bagi kita yang membutuhkan, memerlukan mujizat itu, kita bersukacita. Tapi apa kata saudara kita, tetangga kita? Mereka bilang, ais, apa kata dunia? Malulah di kampung kita, di tempat kita. Ada saudara kita yang sudah tua, tapi tiba-tiba ada anak. Tapi Abraham tidak pernah takut, sebab dia sudah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudaraku, hal yang ketiga, ketika Ishak lahir, sesuatu yang sudah ditunggu begitu lama. Dalam Kejadian pasal yang 22 bercerita, di mana Tuhan tiba-tiba meminta kepada Abraham untuk menjadikan Ishak sebagai korban sembelihan. Secara pribadi, kalau bagi saya seorang bapak, itu mungkin sesuatu yang mungkin saya akan tawar-menawar dengan Tuhan. Kami sudah nunggu begitu lama, kenapa perlu melakukan itu? Dan kalau untuk dijadikan sebagai mungkin hal yang lain, mungkin jadi hamba atau apa, mungkin masih masuk akal. Ini disembelih, harus dibunuh. Tetapi apa yang terjadi? Abraham, dia benar-benar mengikut, taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dia membawa Ishak ke Gunung Moria dan mulai melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi kejadian itu akhirnya Tuhan menyediakan satu korban sembelihan yang lain, dan perkara itu tidak terjadi. Maksudnya Ishak tidak dijadikan sebagai korban sembelihan. Saudaraku, apa yang Tuhan mau melihat sebenarnya adalah apakah engkau benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, meskipun apa yang Tuhan katakan itu agak tidak masuk akal.
Tapi saudaraku, ketika engkau benar-benar mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, itu adalah langkah iman dalam hidupmu. Dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita ada free will, yang mungkin kita bilang sesetengah di antara kita berkata, saya berhak menentukan segala sesuatu dalam hidup saya. Tapi firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya dalam arti kata juga mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah bernegosiasi dengan Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, satu ayat yang sangat luar biasa berbunyi seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke, kita sampai di situ saja. Haleluya. Dalam apapun perkara yang engkau alami, Tuhan turut bekerja. Jangan pernah beranggapan bahwa engkau berjuang sendiri dalam apapun keadaan yang kau alami. Ada Tuhan. Saudaraku, hari ini kita belajar tentang langkah iman. Yang pertama tentang mengucap syukur kepada Tuhan dalam apapun keadaan. Dan yang kedua adalah tetap percaya sungguh-sungguh sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya ingin mengingatkan kita tentang satu cerita ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir. Mereka melewati banyak perkara, dan seperti yang kita tahu, mereka mengambil waktu 40 tahun di situ. Dan dalam satu keadaan ketika mereka dikejar-kejar, firman Tuhan mencatat, ketika mereka dikejar-kejar oleh tentara Firaun, sampai mereka kepada satu poin di mana tidak ada jalan keluar lagi. Yang ada di depan hanya laut. Laut teberau. Logika berkata bahwa laut itu hanya dapat diseberangi kalau dengan menggunakan sampan, perahu atau kapal yang besar. Sekurang-kurangnya mungkin kita harus tahu berenang untuk melewati tempat itu. Mereka sudah tidak ada jalan lain lagi. Di belakang ada tentara Filistin atau tentara Firaun yang mengejar-ngejar mereka. Mereka hanya punya satu pilihan, menghadapi laut di depannya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Musa berani mengambil langkah iman, ketika Musa berani mengambil langkah iman pada waktu itu, apa yang terjadi? Laut itu mulai terbelah. Saudaraku, apapun permasalahan, apapun yang engkau alami hari-hari ini, dengar baik. Ketika engkau berani mengambil langkah iman, bersyukur dan mempercayakan hidupmu, percaya kepada Tuhan sepenuhnya, engkau sedang mempersiapkan dirimu untuk satu mujizat besar, terobosan besar yang terjadi di dalam hidupmu. Amin. Oke, kita firman Tuhan hanya sampai di sini saja hari ini. Mari saya ingin mengajak kita untuk sekali lagi bernyanyi, menyanyikan lagu yang kita naikkan sebentar tadi. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Amin Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya.
perisaiku saat badai menerpaku. Apapun masalah yang kau alami, firman-Mu, amin. Tenangkan jiwaku, haleluya. Amin Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu Haleluya. di dalamku. Itu yang membuatkan jiwa kami tenang. Tenangkan jiwaku, Dan Tuhan, kami akan tetap berdiri. Haleluya Tuhan. dalam kekuatan yang Kau berikan. Amin. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus Karena Yesus selalu menopang. Tuhan berdiri di tengah badai. Dalam Yes. kekuatan Yes. yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Hamba-Mu percaya setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu akan menyimpan di dalam hati dan akan mempraktikkan firman-Mu dalam hidup mereka. Dan setiap anak-Mu akan disebut berbahagia karena mereka melakukan satu keputusan, mengambil satu keputusan untuk memulai, untuk melihat terobosan mujizat Allah yang terjadi di dalam hidup mereka ketika mereka sungguh-sungguh melakukan langkah iman, itu bersyukur dan mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dan hari ini juga Tuhan, kami mau membawa Malaysia di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk negara yang makmur, negara yang diberkati Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah percayakan untuk menerajui Malaysia. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka untuk memimpin Malaysia kepada suatu tahap yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga bagi Indonesia. Terima kasih Bapak untuk Indonesia. Tuhan juga memberkati negara ini, negara yang diperkenankan Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk setiap cabang-cabang gereja FGABM yang ada di Kuala Lumpur. Kami berdoa untuk FGA KL, kami berdoa untuk FGA Kajang, kami berdoa untuk FGA USJ, Kelang, Kota Damansara dan juga Rawang. Bapak, kami percaya gereja-gereja ini ada semua karena rencana Tuhan. Dan ada maksud Tuhan yang luar biasa untuk Malaysia, bermula daripada gereja FGA ini. Hamba mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada, yang melayani dalam gereja FGA. Pengurapan yang lebih lagi, hikmat, kebijaksanaan, kekuatan. Tuhan akan melakukan banyak mujizat melalui anak-anak-Mu ini Tuhan. Semua pemimpin-pemimpin gereja juga kami bawa, kami serahkan di tangan Tuhan. Tim yang luar biasa ini akan Tuhan pakai untuk menjadi ataupun menjadi alat untuk merealisasikan aspirasi Tuhan, rencana Tuhan untuk Malaysia ini khususnya.
Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari angkat kedua tanganmu. Siapkan hatimu untuk menerima berkat. Jemaat Tuhan, diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah apapun yang engkau usahakan. Diberkatilah keluargamu. Bapak-bapak rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, anak-anak, apapun yang diusahakan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Apapun, dimanapun mereka berada, tanah yang mereka pijak akan menjadi milik pusaka Tuhan. Jemaat Tuhan, tetap berusaha dalam hidup untuk mengambil langkah iman, bersyukur, dan tetap mempercayakan hidupmu, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kau akan melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat, terobosan demi terobosan dalam hidupmu. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan mari kita semua yang sudah diberkati bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.